dua. Pagi, Pak. Oke. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Sehat semua? Siap. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, puji Tuhan ya. Oke. Ya. Sebagai orang yang tetap merasakan kekuatan kesehatan, orang yang selalu dikasihi dan dipelihara Tuhan, apa yang harus kalian lakukan? Bersyukur. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya sekarang ini kalian bisa hadir di sekolah dengan kuat sehat, ya. Itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Sebelum kita lanjut, kita akan memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan sebuah pujian burung yang kecil. Sesudah itu teman media akan memimpin kita dalam doa. Ya, kita nyanyikan burung pipit yang kecil. Kita angkat bersama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, silakan Lydia pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan belajar. Berkatilah Bapak Guru yang akan mengajar kami. Bukakan akal pikiran kami agar dapat mengerti pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Widya sudah pimpin kita dalam doa. Kemudian saya mau tanya dulu, apa masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Yaitu tentang Pemeliharaan Allah. Oke, tentang pemeliharaan Allah. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pemeliharaan Allah. Seperti terdapat di dalam yang kita akan diskusikan nanti, dapat dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dan Kejadian 7 ayat 1 sampai 22, ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 dan Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 itu yaitu kita akan menjelaskan alasan Allah memelihara manusia. Kemudian kita akan mendaftarkan cara-cara Allah memelihara manusia dan mendaftarkan bukti-bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita akan membentuk kelompok dan kita akan diskusi. Ya, silakan bentuk kelompok seperti kelompok biasa, ya. Kelompok siapkan catatan, siapkan buku tulis untuk mencatat bahan diskusi, ya. Sudah siap? Siap, ya. Oke, nomor 1. Dengan cara apakah Allah memelihara Nuh dan keluarganya dari hukuman air bah? Dengan cara apakah Allah memelihara Nuh dan keluarganya dari hukuman air bah? Sudah, ya. Nomor 2. Terus kita kelompok untuk didiskusikan. Dengan cara apakah Allah memelihara hidup manusia saat ini? Ya. Dengan cara apakah Allah memelihara hidup manusia saat ini? Kemudian nomor 3,
Berikan bukti-bukti tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Berikan bukti-bukti tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Ya, sudah? Oke, silakan diskusi. Ya, silakan diskusi. Jangan ada yang dikalah oleh kelompok lain ya. Kalian semua bisa. Ya. Oke ya. Ya, diskusi ya. Ya, saya kira soal diskusinya gampang ya. Ya. Nah, bagaimana? Sudah ada yang selesai? Sudah. Oh ya, kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Ya? Belum? Oh sudah. Kelompok 1? Oh ya, kalau begitu kalian akan presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Ya. Silakan saya tampilkan kelompok tengah ya, kelompok 2. Oh, kelompok 3 sini. Oh ya, kelompok 3 dulu. Ya. Pertanyaan, dengan cara apakah Allah memelihara Lut dan keluarganya dari hukuman air bah? Jawaban, dengan cara Allah menyuruh Lut untuk membuat bahtera. 2. Dengan cara apakah Allah memelihara hidup manusia saat ini? Allah memelihara kehidupan manusia secara menyeluruh, tidak hanya memelihara kehidupan jasmani namun juga rohani. Allah memelihara kehidupan jasmani dengan memberikan kesehatan, sedangkan pemeliharaan rohani dengan cara memberikan kekuatan dan pengertian untuk melaksanakan firman-Nya. Berikan bukti-bukti pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Jawaban, kita masih sehat, kita masih diberikan kekuatan untuk membantu orang tua dan sesama manusia. Oke. Ya. Kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 1 ada tanggapan? Tidak ada tanggapan? Berarti hasil diskusi kelompok 3 bagus ya? Ya. Oke? Ya. Saya tampilkan kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Dengan cara apakah Allah memeliharamu dan keluarganya dari hukuman air bah? Jawaban, dengan cara menyuruh Nuh dan keluarganya membuat bahtera. 2. Dengan cara apakah Allah memelihara hidup saat ini? Jawaban, dengan cara memberi kesehatan dan keselamatan. 3. Berikan bukti-bukti tentang pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Jawaban, segala kebutuhan kami terpenuhi. Ikut hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih ya. Ya. Oke. Ada tanggapan hasil diskusi kelompok 1? Kelompok 1 sudah paparkan. Bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan? Atau menambahkan? Ada yang mau menambahkan hasil diskusi kelompok 1? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh ya, kalau tidak ada, berarti hasil diskusinya juga bagus. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, dengan cara apakah Allah memelihara Nuh dan keluarganya dari hukum air bah? Jawaban, dengan cara menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Nomor 2, dengan cara apa
Jawaban, dengan memberikan kesehatan dan menyelamatkan manusia. Nomor 3, berikan bukti-bukti tentang pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Jawaban, manusia tetap bisa bernapas, sehat, dan tetap bisa beraktivitas. Sekian dan terima kasih. Oke. Iya. Kelompok 2 sudah presentasi hasil diskusi. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah ada? Berarti semuanya bagus. Tidak ada yang tidak jelas, sehingga tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menanggapinya. Oke. Kalau saya dengarkan hasil diskusi kalian semuanya bagus. Namun ada yang singkat, hasil diskusinya ada yang pendek, tapi saya dengarkan semuanya bagus ya. Semuanya bagus. Semuanya telah memaparkan tentang kasih Allah, tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian ya. Gitu ya. Jadi sekalipun jawaban kalian berbeda-beda, tapi intinya sama, ya. Intinya sama. Jadi saya berikan kesimpulan atau kita berikan kesimpulan tentang hasil diskusi kalian, yaitu bahwa hidup manusia berada dalam pemeliharaan Allah. Jadi seluruh kehidupan kita itu berada dalam pemeliharaan Allah. Ya. Itu kita dapat lihat buktinya bahwa Allah tetap memelihara kita. Yang pertama, manusia dapat hidup, masih boleh bernapas, kuat sehat. Allah selalu memberikan kebutuhan hidup manusia. Itu berarti bahwa Allah selalu memelihara kita, ya. Allah selalu memberikan kebutuhan hidup kita. Seperti dalam Filipi pasal 3 itu, Allah mencukupi kebutuhan kita seperti makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian dari pelajaran kita hari ini, kita dapat memperoleh sebuah makna atau pemahaman bermakna yang kita dapat pelajari dari diskusi kita ini, bahwa manusia atau hidup kita ini berada dalam kendali Tuhan. Hidup kita berada dalam kendali Tuhan. Tuhan selalu peduli bagi kita dalam situasi apapun yang kita alami. Itu makna dari pelajaran kita hari ini. Ya, gitu ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan refleksi untuk kalian. Jadi pertanyaannya, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Ya. Apakah materi hari ini dapat diterima dengan baik? Dapat. Oke. Apakah ada materi yang tidak dipahami? Tidak. Oke, tidak ada ya. Ya. Sekarang saya berikan dua buah pertanyaan. Ya. Apa bukti kepedulian Allah kepada manusia? Siapa yang bisa menjawab? Oh, Jenisa ya. Jenisa, silakan Jenisa. Bukti kepedulian Allah kepada manusia yaitu Allah tetap memelihara kita dengan berbagai cara. Iya. Allah tetap memelihara kita dengan berbagai cara. Itulah bukti kepedulian Allah dalam hidup kita ya. Kepedulian kalian, termasuk saya. Ya, yang berikut, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang merasakan pemeliharaan Allah? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Stephen, silakan Stephen. Kita harus selalu bersyukur. Ya, kita harus selalu bersyukur. Ya. Kalau Tuhan memelihara hidup kita, kita harus selalu bersyukur. Ya. Kemudian, ya, saya sebagai gurumu pada saat ini, saya berterima kasih kepada kalian yang betul-betul antusias dalam menerima pelajaran hari ini.
saya dapat buktikan di mana semua peserta didik terlibat aktif dalam diskusi kita hari ini. Saya mau terima kasih ya. Ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita menyanyi, kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, teman kita Jelisa memimpin kita dalam doa kita, doa menutup pelajaran kita hari ini. Ya, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bersama. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, silakan jadi satu pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dibenci namamu. Berkat kerjaanmu, jalan kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikan apa pada hari ini, mari kami yang secukupnya. Dalam pelanggaran kesalahan kami, serta kami yang kesalahan kepada kami. Dan jangan pada kecobaan, dan menyesatkan kepada yang jahat, berikan pekerjaan dan kuasa dan kebenaran sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Iya, terima kasih Jenisa sudah memimpin kita dalam doa. Dengan demikian pelajaran kita akhiri sampai saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke.